mungkin dari pohon, dari kayu gitu. Am humul khaliqun, ataukah tercipta begitu saja, tahu-tahu ada, tahu-tahu muncul, tidak tahu siapa yang menciptakan, ujug-ujug ada saja gitu. Ataukah justru mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan orang musyrik tidak yakin dengan keyakinannya. Pertanyaan ini harus dijawab oleh orang-orang musyrik. Apakah seperti Lata, Uzza, Manat itu diciptakan dari segala sesuatu? Jawabannya harus iya. Karena sebagian berhala itu diciptakan dari batu, diciptakan dari pohon, dibentuk dari batu dan pohon. Berarti kalau dibentuk, diciptakan, berarti dia bukan zat yang pantas disembah. Dia sendiri ciptakan, bukan menciptakan. Kan gitu ya. Atau pertanyaan yang kedua, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am humul khaliqun, ataukah mereka tercipta dengan diri mereka sendiri? Tahu-tahu patungnya ada? Tidak mungkin. Karena mereka sendiri yang memahatnya, mereka sendiri yang menebangnya, mereka sendiri yang mengukirnya. Berarti mustahil, tidak begitu ada, ujug-ujug ada, pasti ada yang menciptakan. Ataukah justru mereka menciptakan langit dan bumi? Mustahil juga, mereka sendiri cipta, mana mungkin menciptakan yang lainnya gitu ya. Makanya 3 soalan ini menjadikan Zubair bin Mut'im masuk Islam. Nggak jadi dia menghunus pedang, dimasukkan lagi pedangnya ke sarungnya. Kemudian dia berpikir, oh betul juga lah ya, sesembahanku yang ada di Mekah itu Lata, Uzza, Manat, ini nggak benar nih. Nah, dari situ Zubair bin Mut'im tidak jadi membunuh Nabi. Malah habis sholat maghrib dia datang ke hadapan Rasul, tiba-tiba bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Lihat ya. Kenapa di dalam ayat ini Allah mengatakan ayusyriku ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun? Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Kemudian Allah lanjutkan wala yastati'una lahu nasran wala anfusahum yansurun. Alasan yang kedua, kenapa berhala itu tidak bisa disembah dan tidak layak disembah dan tidak boleh disembah? Karena mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri, apalagi menolong orang. Contoh, kasus seorang sahabat yang ketika safar membawa berhala, Bu. Ketika kemudian dia pergi meninggalkan berhalanya, datang anjing, dikencingi berhalanya. Ya kan? Berhalanya itu dikencingi sama anjing. Sahabat ini melihat dari jauh. Lah, kok berhalaku dikencingi sama anjing, kok diam saja katanya. Jelas-jelas anjing itu najis, kencingnya bau kan itu. Kok mau dia dikencingi sama anjing? Harusnya kan minimalnya dia ngelakkan gitu ya. Atau dibunuh anjingnya. Kurang ajar pula, masa berhala dikencingi oleh anjing gitu ya. Dari situ dia memikirkan selama ini bahwa berhalanya itu memang bukan zat yang pantas disembah. Dia sendiri tidak bisa nolong dirinya, apalagi orang lain. Kemudian kasus juga di zaman sahabat ada namanya Amr ibn Jamuh. Amr ibn Jamuh namanya. Amr ibn Jamuh ini masih musyrik, punya anak namanya Mu'ad bin Jamuh. Anaknya masuk Islam duluan karena anaknya ini berkawan dengan Mu'ad bin Jabal. Jadi dapat hidayah. Jadi Mu'ad bin Jamuh ini ingin menasihati ayahnya kononnya supaya ayahnya itu mau masuk Islam gitu ya. Tapi ayahnya tidak mau karena masih menyembah berhala. Hari-hari didakwai, tidak mau dia. Akhirnya bersiasatlah Mu'ad bin Jamuh ini. Gimana siasatnya, Bu? Ayahnya ketika pergi meninggalkan rumah, kan di rumahnya itu ada satu ruangan khusus menempatkan berhala di situ. Jadi kalau ayahnya kalau mau ibadah masuk ke ruangan itu. Di situ ada berhala besar yang sangat dikagumi oleh ayahnya. Jadi ketika ayahnya pergi, Bu, masuklah di sini Mu'ad bin Jamuh ini ke dalam kamar itu, diambilnya patung itu, dibawa ke belakang rumah, kemudian disungsepkan di parit, Bu. Kepalanya di atas, kakinya di bawah, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kemudian pergi dia. Sebentar kemudian ayahnya datang. Kagetlah sesembahannya kok ada di parit.
Akhirnya kemudian dia pun sedih, diangkatnya lah Tuhannya itu. Kemudian dimandiin, disabunin, dikasih wangi-wangian, dimasukkan lagi ke kamar, kemudian ditenggerkan lagi di kamar, kemudian disembah. Coba akalnya di mana bukan? Ini Tuhannya kok ada di parit gitu ya. Akhirnya kemudian tidak juga cerak. Besoknya digituin lagi sama anaknya. Ketika bapaknya Amr bin Jamuh pergi, Mu'ad bin Jamuh datang lagi. Mu'ad bin Amr bin Jamuh ini diambil lagi berhalanya, disungsapkan lagi di parit. Datang lagi bapaknya, diambil lagi, dimandiin lagi, diwangi-wangiin lagi, dibersihin lagi, ditenggerkan lagi di kamar, disembah lagi sampai 3 kali, nggak kapok-kapok. Akhirnya terakhir diambil lagi berhalanya. Bukan hanya itu saja, dicarikan bangkai binatang, diikatkan di badan berhala itu, kemudian disungsapkan di parit. Habis itu pergi ini Mu'ad bin Amr bin Jamuh ini. Datang Amr bin Jamuh bapaknya. Wah, ini sudah keterlaluan ini nih. Masa Tuhan diikatkan bangkai katanya. Akhirnya kemudian diambillah kemudian berhalanya, dimandiin lagi, kemudian dimasukkan lagi di kamar. Sekarang diambilkan pedang. Pedangnya diikatkan di tangan berhala itu. Kemudian kata Amr bin Jamuh, nanti kalau ada orang yang mengambil kamu, menghinakan kamu, tebas dengan pedang ini katanya. Pedangnya diikatkan di tangan si berhala tersebut. Pergilah bapaknya. Datang lagi Mu'ad bin Amr bin Jamuh ini. Diambil lagi, diikatkan bangkai lagi, disungsepkan lagi di parit. Bayangkan, namanya berhala, ngomong aja nggak bisa, dengar aja nggak bisa. Oh, nolong dirinya sendiri gimana? Dia sendiri diciptakan orang. Dari situlah Amr bin Jamuh geleng-geleng kepala. Dan sekarang dia marah bukan yang menyungsepkan Tuhannya ke parit. Kalau tadi kan dia marah sama orang, siapa yang menyungsepkan ini? Sekarang dia marah sama berhalanya. Hei berhala, kau kan Tuhanku katanya. Masa kau dihinakan diam saja? Tebas leher orang itu. Berhala tidak bisa ngomong. Ngomong sama tembok sama juga kan itu. Akhirnya dari situlah sebab hidayahnya siapa? Amr ibn Jamuh. Masuk Islam dia, ya kan? Amr ibn Jamuh ini masuk Islam gara-gara melihat kondisi berhalanya. Tapi ini kan di zaman Nabi ya Bu ya. Ini kan ijtihadnya siapa? Anaknya Amr ibn Jamuh untuk menyadarkan bapaknya. Jangan pula kemudian ditiru gitu ya. Masuk ke agama lain, kemudian dicuri berhalanya, disungsapkan, ya nggak boleh Bu. Iya, itu nggak boleh ya. Nah, Islam nggak seperti itu. Jangan mencela Tuhan selain daripada Allah, nanti orang itu mencela Tuhan kita lebih parah daripada kita mencelanya. Kita doakan saja. Ini kan ijtihad, anaknya ingin menyadarkan bapaknya ya ceritanya ya. Ya, taib. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Ayat yang kedua. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Al-Fatir 14 dan 14, 13-14. Orang-orang yang kalian sembah selain daripada Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun